Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi hari ini adalah meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga hari yang penuh kebaikan ini dan keberkahan ini, kita diberikan kemudahan dan hidayah serta ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku sekalian, dalam kehidupan sebagai manusia, bahwasanya kita memiliki harapan dan cita-cita. Harapan dan cita-cita itu memang harus diusahakan agar kita mampu bisa meraihnya. Namun cita-cita dan harapan itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Semuanya penuh perjuangan dan pengorbanan. Dan semuanya bisa kita raih manakala kita optimis, berikhtiar, berusaha dengan segala kemampuan kita, dan kita berserah diri bertawakal kepada Allah. Insya Allah kita akan meraih kesuksesan yang optimal dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, untuk materi sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal ini, yang pertama kita harus mengetahui kompetensi yang kita ingin capai. Yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa optimis, ikhtiar, dan tawakal adalah perintah agama. Yang kedua, menghayati perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai implementasi pemahaman kepada Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53 dan Al-Quran surat An-Nazm ayat 39 sampai 42 dan surat Ali Imran ayat 159 dan hadis yang terkait. Yang ketiga, memahami Quran surat Az-Zumar ayat 53, Quran surat An-Nazm ayat 39 sampai 42 dan surat Al-Imran ayat 159 tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal serta hadis yang terkait. Kemudian setelah itu kita coba untuk melihat peta konsep tentang sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kita akan pertama membaca dalil Quran yang berkaitan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal yang terdapat dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 dan Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42 dan Quran surat Al-Imran ayat 159. Serta dalil yang kedua adalah dalil hadis tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kemudian juga bahasan kita kaitan tajwid, isi kandungan ayat, dan isi kandungan hadis. Kemudian selanjutnya kita akan membahas pengertian tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Setelah itu kita akan menjelaskan tentang hikmah tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Terakhir yang kita akan pelajari itu tentang implementasi tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Ini menjadi peta konsep kita. Kemudian ini merupakan motivasi diri. Dengan kalimat ini kita berusaha memohon kepada Allah setelah kita berikhtiar, berusaha dengan semaksimal mungkin dan bersikap optimis. Kita harus bertawakal kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang sukses. Amin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama
kita akan coba untuk membaca dalil Quran yang berkaitan dengan optimis. Yaitu dalam surat Az-Zumar ayat 53 Allah berfirman, mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Kemudian kita dalil yang selanjutnya adalah Quran surat An-Nazm ayat 39 sampai dengan 42, yaitu dalil yang berkenaan dengan ikhtiar atau usaha manusia. Allah berfirman, mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yara thumma yujzahu jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Yang artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Anak-anak sekalian, kemudian yang terakhir membaca surat Ali Imran ayat 159. Ini merupakan dalil tentang sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ya, saya bacakan artinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW, bahwa sesungguhnya beliau bersabda, Allah Ta'ala telah berfirman, Aku menurut mengikuti prasangka hambaku. Aku akan senantiasa bersamanya sepanjang ia mengingatku. Demi Allah, sungguh Allah sangat senang dengan taubat hambanya, seperti seekor onta yang hilang di tanah lapang dan kemudian ditemukan kembali oleh yang punya. Dan barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika dia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepak. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, aku mendatanginya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang kedua, yaitu hadis berkaitan dengan ikhtiar. Ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang artinya, dari Mikdam radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang mengkonsumsi makanan yang lebih baik dari makanan yang dihasilkan jari payah tangannya sendiri. Dan sungguh Nabi Daud alaihissalam dahulu senantiasa makan dari jerih payahnya sendiri. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian kandungan surat Az-Zumar ayat 53, di mana dalam kandungannya surat Az-Zumar ini menjelaskan banyak yang berputus asa dari rahmat Allah. Karena itulah mereka menyangka Allah tidak akan mengampuni dosa mereka, padahal Allah mengampuni hambanya yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Allah mencintai hambanya yang selalu optimis dan melarang hambanya yang bersikap pesimis.
Kemudian kandungan surat An-Nazm ayat 39 sampai 42. Yang A, pentingnya ikhtiar atau berusaha bagi seorang hamba untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri atau keluarganya. Kemudian B, manusia hanya memperoleh pahala dari usahanya sendiri. Yang kemudian yang C, Allah akan membalas setiap amal yang dilakukan manusia dengan balasan yang sempurna. Anak-anakku sekalian, kemudian yang terakhir kandungan surat Ali Imran ayat 159. Yang pertama, walau ada pelanggaran besar yang dilakukan pada perang Uhud, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak marah, memaafkan mereka dan memohonkan ampun dosa mereka. Andai hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kasar, niscaya mereka menjauhi Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah selalu bermusyawarah dalam segala hal. Kemudian yang ketiga, kandungan surat Al-Imran, Allah menganjurkan hambanya untuk bersikap tawakal setelah berusaha, bermusyawarah, dan membulakan tekad. Kemudian kita berlanjut kepada dalil kandungan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Yang pertama, ketaatan walaupun sedikit akan Allah balas berlipat ganda. Hamba yang menambah ketaatan akan Allah berikan tambahan pahala dan curahan rahmat. Yang ketiga, Allah merasa gembira jika seorang hamba segera bertobat dan memohon ampun setelah berbuat kesalahan. Dan terakhir, Allah selalu bersama hambanya selama hambanya berpikiran positif kepadanya dan selalu mengingat. Anak-anakku sekalian, kemudian kandungan hadis yang kedua. Hadis ini mengingatkan kita agar selalu berikhtiar, bersungguh-sungguh agar meraih hasil yang optimal dan maksimal dalam meraih yang diinginkan. Kandungan hadis yang terakhir, Rasulullah mengingatkan kita untuk memiliki motivasi yang kuat dalam meraih sesuatu yang diinginkan. Anak-anak sekalian, nah disinilah pentingnya kita memahami pengertian optimis, ikhtiar, dan tawakal. Sesungguhnya apa sih arti optimis? Optimis adalah sikap berpikir positif yang ditunjukkan seseorang dalam menghadapi segala persoalan dan yakin bahwa apa yang ia usahakan akan berhasil. Adanya semangat dalam jiwa untuk meraih keberhasilan. Sedangkan pengertian ikhtiar adalah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan terencana dengan matang. Sedangkan arti tawakal adalah sikap pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala usaha maksimal yang telah dilakukan. Anak-anakku sekalian, nah mari kita melihat hikmah dari sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Apa hikmah yang ada, yang terkandung di dalamnya? Pertama, hikmah optimis. Adanya nilai selalu bersemangat, tidak mudah putus asa, tegar menghadapi kegagalan, dan memberikan dampak positif bagi orang lain. Kemudian hikmah dari ikhtiar, memiliki mental yang tangguh, dihargai orang lain sebagai pekerja keras, menghargai waktu. Dan hikmah dari tawakal adalah menjadikan jiwa tenang, terhindar dari stres dan kesombongan. Kemudian terakhir, implementasi perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal. Apa implementasi perilaku optimis? Yang pertama, bahwa dengan optimis, hasil ujian setelah belajar yang maksimal. Implementasi ikhtiar, belajar dengan giat, tekun, dan teliti untuk meraih hasil ujian yang terbaik. Kemudian implementasi tawakal, menyerahkan hasil ujian kepada Allah setelah usaha yang maksimal. Jika mendapat nilai terbaik, tidak jadi sombong. Jika mendapat nilai yang biasa, tidak stres dan kecewa. Inilah anak-anakku sekalian materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan pagi ini. Saya berharap tanamkan nilai optimis, ikhtiar, dan tawakal dalam kehidupanmu. Insya Allah kamu akan meraih kesuksesan dengan sikap-sikap tersebut. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan buat kita meraih cita-cita yang kita inginkan. Bapak tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.